Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semuanya. Dan kembali lagi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut adalah hasil analisis elektrokardiogram kami yang beranggotakan Bayu Nugroho, Julida Isya, Muhammad Hafiz, Ricard Dilopo, Ricard Mulyadi, dan juga Teofilo. Untuk konten presentasi kali ini adalah pendahuluan sinyal EKG, CNN AlexNet berdimensi untuk EKG dan juga kesimpulan. Latar belakang, ya di sini kita mengerti bahwa jantung merupakan organ vital dari hampir seluruh hewan dan manusia. Jantung mengambil peranan penting dalam tubuh manusia karena jantung memiliki peran memompa darah. Sehingga jika terjadi kelainan pada jantung, maka dampaknya pada aliran darah ke seluruh tubuh manusia yang pada suatu kondisi tertentu bisa berakibat fatal. Ritme jantung yang normal dapat dikenali dari denyut jantungnya. Jika terdapat kelainan pada kerjanya yang diamati dari detak jantung, maka dapat diindikasikan bahwa seseorang mengalami serangan jantung. Adanya serangan jantung didahului karena adanya kelainan kerja ritme detak jantung, sehingga dapat dilakukan analisis guna melakukan penanganan yang lebih cepat. Untuk mendeteksi kelainan ini harusnya dipahami bagaimana jantung itu bekerja ya. Dengan memanfaatkan teknologi, dokter dapat dibantu dengan memanfaatkan suatu program yang dapat membaca ritme detak jantung tersebut. Alatnya disebut sebagai EKG, elektrokardiogram. Hasil yang tercatat dalam EKG tersebut dapat digunakan sebagai input ke dalam program untuk menentukan dan mendeteksi suatu penyakit dengan menggunakan machine learning. Sehingga rumusan masalah yang kita dapat adalah apa itu elektrokardiogram dan bagaimana algoritma yang digunakan dalam membaca EKG, sehingga tujuannya adalah mengetahui bagaimana sistem kerja EKG dan mengetahui algoritma yang digunakan dalam analisis EKG. Oke, masuk ke bagian berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang signal elektrokardiogram atau disebut juga EKG. Oke, signal elektrokardiogram. EKG merupakan tes untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung. Dalam setiap detik, impuls atau gelombang elektrik bergerak melalui jantung. Otot akan menegang dan memompa darah dari jantung akibat adanya gelombang ini. EKG ini didapat dari pemantulan aktivitas listrik dari serat-serat otot jantung secara goresan. Dengan alat tersebut, impuls atau aktivitas listrik jantung akan terpantau dan tampak berupa grafik yang ditampilkan di layar monitor. Pengetahuan mengenai aktivitas elektrik jantung sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Pada anatomi jantung, organ ini berfungsi sebagai pompa darah dengan 4 kamar pada sistem peredaran darah, yaitu atrium yang disebut juga dengan serambi, dan ventricle yang disebut juga dengan bilik, yang masing-masing terdiri dari 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Ada atrium kiri, atrium kanan, ventricle kiri, dan belakang. Ventricle berperan dalam memompa darah, sedangkan atrium berperan dalam menyimpan darah selama ventricle itu memompa darah, yang selanjutnya darah itu di atrium akan mengalir ke ventricle, jadi membentuk sebuah cycle ya. Gitu. Oke, di bagian kanan, bagian jantung yang mampu memberikan impuls atau pulsa listrik, yaitu sinoatrial yang memiliki fungsi sebagai pacemaker, di mana impuls listrik tersebut memicu otot jantung pada bagian serambi, yang kemudian diteruskan kembali melalui atrioventrikuler menuju serabut Purkinje yang akan memicu kontraksi otot jantung tersebut di bagian bilik. Sistem EKG normalnya terdiri dari atas 12 leads, yaitu 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Setiap lead ini mencatat aktivitas elektrik dari jantung untuk posisi anatomi yang berbeda. Identitas dari perubahan miokardium pada lead tertentu dapat membantu menentukan kondisi patologis.
Selanjutnya amplitude normal untuk gelombang dari PQRST. Nah, di sini untuk yang gelombang P ukurannya kurang lebih 3 mm dengan durasi normalnya itu 0,04 sampai 0,11 detik. Interval PR diukur dari naiknya gelombang P ke sambungan QR dan normalnya sekitar 0,12 sampai 0,20 detik. Interval PR merepresentasikan waktu transmisi impuls dari nodus SA ke nodus AV. Kompleks QRS mengandung gelombang dan segmen yang berbeda, yang dapat dievaluasi secara terpisah. Kompleks QRS normalnya berada pada range 0,06 sampai 0,10 detik. Gelombang Q adalah penurunan pertama setelah gelombang P, yang biasanya memiliki kedalaman 3 mm, dan lalu gelombang R merupakan defleksi positif pertama setelah gelombang P pada keadaan normal, yang memiliki tinggi 5-10 mm. Segmen ST dimulai di akhir gelombang S, yang merupakan defleksi negatif pertama setelah gelombang R, dan berakhir pada peningkatan gelombang T. Lalu gelombang T harus selalu ada di mana gelombang T tersebut merepresentasikan polarisasi serabut miokardium atau keadaan miokardium istirahat dari kerja. Selanjutnya metodologi yang kami gunakan untuk penelitian kali ini, yaitu yang pertama adalah image classification. Image classification atau sering disebut dengan pengenalan gambar adalah kemampuan AI untuk memberi label pada suatu gambar. Klasifikasi gambar dibagi menjadi dua jenis, yaitu klasifikasi single label dan klasifikasi multi label berdasarkan tingkat kerumitannya. Dalam klasifikasi single label, AI akan menentukan apakah suatu citra termasuk dalam kategori tertentu atau tidak, di mana satu gambar hanya memiliki satu label. Sedangkan pada klasifikasi multi label, suatu gambar dapat memiliki label sekaligus bahkan dapat memuat semua label yang ada. Single label dapat digunakan untuk mengkategorikan jenis bunga, hewan, objek, dan benda-benda lainnya. Multi label dapat digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki satu atau lebih penyakit melalui diagnosa data visual. Image classification bekerja dengan mengubah data image menjadi beberapa bagian pixel yang lebih kecil. Pixel ini akan diolah menggunakan convolutional neural network atau CNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang program yang digunakan. Yang pertama itu adalah Convolution Neural Network atau kita sebut sebagai CNN. Nah, Convolutional Neural Network ini merupakan metode deep learning yang dapat mengambil gambar itu sebagai inputnya yang kita masukkan ke dalam program dan mempelajari beberapa filter yang dapat digunakan untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar tersebut. Jadi dia hanya mengambil beberapa fitur penting yang dimaksud. Nah, CNN itu merupakan suatu variasi dari multi-layer perception atau MLP yang memiliki sedikit parameter. Nah, karena tidak memerlukan preprocessing, segmentasi, dan juga ekstraksi fitur, maka dia hanya memerlukan sedikit parameter bebas. Nah, model ini dapat mengurangi sejumlah parameter bebas dan dapat menangani deformasi gambar, yaitu seperti translasi, rotasi, dan skala pada inputnya. Nah, aktivitas pelatihan pada CNN itu melibatkan 4 parameter yang dinilai dapat diubah-ubah. Gitu. Yang pertama ada epoch, mini batch, learning rate, dan juga momentum. Nah, pada proses pelatihan itu, semua dataset itu melewati satu proses forward dan backward, di mana nilai bobot diubah hingga menjadi konvergen. Nah, siklus ini dinamakan sebagai epoch. Sedangkan mini batch itu merupakan variasi dari batch yang mengambil nilai rata-rata loss dan mereduksi variasi update parameter agar konvergen lebih stabil dan mengoptimalkan penggunaan memori sehingga lebih efisien. Nah, CNN itu merupakan prosedur matematika linier yang dikenal sebagai konvolusi, yaitu seperti namanya itu konvolusional di beberapa lapisan tersembunyi. Nah, lapisan tersembunyi ini berada pada antara lapisan input dan juga output. Nah, CNN bisa menggunakan demonstrasi internal dari gambar 2 dimensi, di mana hal ini memungkinkan model mempelajari posisi dan juga skala dalam format data yang berbeda. Oleh karena itu, CNN ini sangat berguna sekali untuk mengolah data gambar. Nah, pada penelitian ini akan digunakan arsitektur AlexNet.
Nah, arsitektur AlexNet ini adalah merupakan arsitektur CNN pertama yang mampu mengolah data hampir menyerupai seperti manusia. Nah, AlexNet ini mampu mengolah dataset yang berukuran sangat besar, yaitu ratusan hingga ribuan data gambar dengan lebih dari satu tabel. Nah, arsitektur AlexNet terdiri dari 8 layer, di mana 5 layernya itu merupakan convolutional layer dan juga 3-nya merupakan fully connected layer. Terdapat beberapa fitur yang menjadi unggulan dari AlexNet itu, yaitu ReLU nonlinearity, multiple GPUs, dan juga overlapping polling. Nah, dengan menggunakan program tadi, kita ingin menganalisa EKG, yaitu kita menggunakan CNN AlexNet 2D atau 2 dimensi. Nah, metode klasifikasi ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama akuisisi data, pemrosesan data EKG, dan juga pengklasifikasian CNN, di mana setiap data EKG yang diperoleh, kita ubah menjadi skala abu-abu 127 dikali 127, karena model CNN yang kita gunakan ini memerlukan gambar dalam bentuk 2 dimensi sebagai masukannya. Nah, program yang pertama kali itu diawali dengan mengimport modul dan juga library yang digunakan, yang diperlukan dalam melakukan EKG. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah library dan juga modul-modul yang kita import, di mana setelah pengimportan semua library dan juga modul, langkah selanjutnya itu adalah load data dari Google Drive, di mana Google Drive ini akan kita load ke dalam Google Colab, lalu dilakukan pre-processing. Pre-processing yang dilakukan di sini adalah meresize atau merubah ukuran dan menormalisasi gambar dengan OpenCV. Nah, untuk dataset sendiri itu terdiri dari 72 citra gambar dengan perbandingan tren berbanding tesnya itu adalah 60:12, di mana masing-masing set kembali lagi terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu normal dan abnormal, setelah sebelumnya sudah diberi label dengan menggunakan GitHub. Oke, selanjutnya sekarang saya akan melanjutkan. Jadi setelah proses pre-processing citra gambar tadi, maka kita akan mendapatkan output seperti terlihat pada slide sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya adalah itu kita membangun suatu model training untuk CNN ini. Jadi ntar ada 2 model yang bangun, yaitu CNN dan AlexNet. Jadi pertama kita bangun dulu, kita train dulu buat model training CNN dengan code snippet yang bisa dilihat pada slide. Oke. Jadi setelah nanti program dijalankan, maka kita dapat melihat model CNN-nya akan seperti ini bentuknya. Nah, setelah model selesai dibangun, maka langkah selanjutnya adalah train model tersebut. Nah, epoch yang kita pakai di sini itu 50 dengan batch size-nya itu 30. Nah, dengan pertama tentu saja kita ya train modelnya, kita definisikan fungsi train model. Kemudian nanti di sini setelah kita jalankan proses training CNN ini, dan kita akan mendapatkan dan iterasi epoch dan batch size, lalu kita plot akurasi perbandingan antara validation dan train, maka kita akan dapat plot akurasi seperti di kiri ini, dan kita buat confusion matrixnya akan dapatkan hasil seperti ini di samping. Dan ini adalah contoh klasifikasinya dengan untuk model CNN, dan ini untuk akurasinya. Nah, setelah membangun model CNN tadi, langkah selanjutnya adalah membangun model AlexNet kita. Jadi model AlexNet ini
akan kita buat dengan 8 layer. Kita define pertama untuk bangun model training, kita define AlexNet, kita initialize model, kemudian buat layer 1, layer 2, kemudian layer 3 sampai 5 plus 1 max pooling layer, kemudian layer 6 sampai 8 fully connected, kemudian kita compile semuanya, compile model dengan loss function metric dan metode optimasinya. Dengan begitu kita akan mendapatkan model untuk AlexNet ini. Nah, sama dengan sini yang tadi dan kebanyakan model machine learning biasa, setelah kita buat modelnya, tentu saja kita harus mentrain dengan library dengan Keras. Selanjutnya kita dapat membuat train model seperti pada gambar dengan ada data generator, traction training, kemudian fitting model, kemudian evaluasi model, sama seperti hampir mirip dengan CNN tadi, hampir mirip dengan model machine learning pada kebanyakan. Dan juga epoch-nya di sini menggunakan 5 dengan batch size 30. Dan jangan lupa tadi di save untuk model AlexNet-nya, sama juga seperti CNN tadi juga harus di save. Nah, setelah itu keduanya akhirnya bisa start jalankan dan menunggu epoch proses iterasinya selesai. Kemudian kita bisa plot akurasi antar train dan validation-nya, maka didapatkan plot akurasi seperti ini dan confusion matrix seperti ini. Dengan begitu kita dapatkan akurasi sebagai berikut dan klasifikasinya untuk EKG normal dan abnormal. Nah, adapun bisa dilihat di sini ada beberapa hal yang kurang dari model CNN AlexNet 2D ini yang kami peroleh. Bisa diperhatikan bahwa akurasinya 0,5 dan setelah kami uji beberapa kali memang akurasinya tidak lebih dari situ, dari plus minus 0,5. Jadi untuk program AlexNet 2D ini untuk klasifikasi optimalitas aritma di atas itu tampak jelas bahwa memang akurasi programnya ini ya kurang baik. Jadi kami juga sempat melakukan improvement untuk menaikkan akurasi dengan cara meningkatkan epochs, mengubah arsitektur AlexNet-nya, kemudian menggunakan k-fault cross validation untuk karena kami menggunakan dataset yang berbeda, dan beberapa hal lain yang bersinggungan dengan mengubah arsitektur dari AlexNet-nya sendiri, seperti menambah dropout, tetapi yang terjadi tetap sama, itu tingkat akurasi tetap di angka 0,5 plus minus 0,05. Jadi antara situ saja. Jadi tingkat akurasinya berputar-putar di antara situ saja. Jadi dari analisis yang kami peroleh, dapat beberapa poin penting untuk meningkatkan akurasi. Jadi yang pertama itu dataset yang diperoleh yang saat menginput di lab bioinfo di Departemen Matematika UI, ada beberapa dataset yang cacat, misal datanya buram atau justru tidak bisa dipakai karena kesalahan saat menginput data menggunakan Smart Health, seperti mungkin orang mahasiswa yang saat itu sedang dihitung heartbeat rate-nya itu sedang misal habis lari atau misal keadaan kesehatannya kurang baik gitu. Jadi makanya ada beberapa data yang tidak yang justru cacat, atau mungkin
ada beberapa file di dataset mahasiswa yang uh, mereka tidak mengunduh datanya, tapi hanya di screenshot kemudian dimasukkan ke dalam Google Drive yang sudah disediakan. Jadi itu satu permasalahannya. Kemudian yang kedua itu dari dataset yang terlalu sedikit. Jadi data citra gambar itu hanya ada mana 72, 36 normal, 36 abnormal. Kemudian ada 60 yang untuk training set dan 12 untuk test set. Jadi perbandingannya sekitar 84-16. Jadi di sini sebenarnya data ini terlalu kecil untuk image classification. Jadi untuk masalah ini mungkin dari kami berpendapat bahwa mungkin kedepannya program dapat dikembangkan dengan menambah jumlah dataset. Atau mungkin bagusnya ya ngambil dataset dari yang open source dari Kaggle, misalnya MITb atau PTBDB gitu. Atau mungkin alternatif lainnya itu dengan melakukan augmentasi image dengan GANs, misal image-nya di apa ya, di mirroring atau mungkin di crop atau mungkin di rotate begitu sehingga variasi datasetnya jadi lebih banyak. Nah, ini contoh gimana augmentasi misal horizontal flip, pattern crop, rotate begitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di sini, soalnya kita kan membahas tentang sinyal EKG yang unik ya, jadi mungkin tidak bisa dilakukan horizontal flip seperti ini. Itu mungkin yang ketiga itu citra image-nya itu tidak di trimming dengan sempurna. Jadi untuk proses trimming sendiri kan yang kebanyakan dari yang kami baca untuk digitization dari ECG paper ke sinyal ECG ada 4 tahap. Jadi yang pertama ubah dalam grayscale, kemudian di thresholding, grid line-nya dilepas, kemudian dari 2D ke 1D, ke grayscale, kemudian dihilangkan gridnya, kemudian missing plotnya ditambahkan, kemudian dari 2D ke 1D gitu. Kemudian mungkin yang salah dari program yang kami lakukan adalah untuk trimmingnya itu tidak sempurna. Jadi kami menggunakan software yang ada di GitHub sendiri. Jadi sepertinya untuk trimmingnya itu tidak sempurna, soalnya grid line-nya tidak benar-benar terambil, jadi masih ada noise yang mengganggu. Dan juga sepertinya untuk sinyal EKG-nya sendiri itu agak blur setelah di grid-nya hilangkan, jadi mungkin untuk add missing plot-nya juga masih kurang. Jadi permasalahannya di situ. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin bisa menggunakan program software lain atau mungkin trimming manual dengan menggunakan OpenCV atau Matplotlib. Dan nama software yang kami gunakan itu namanya Paper to ECG. Untuk programming sendiri ya kami taruh di referensi. Kemudian untuk berdasarkan poin-poin di atas, kami menyimpulkan bahwa keakuratan model sendiri itu lebih terpengaruh oleh dataset yang tidak baik. Datasetnya itu kualitasnya rendah ketimbang arsitektur model, karena dari yang kami lakukan sendiri seperti kami sudah mengubah beberapa arsitektur seperti meningkatkan epoch, kemudian menggunakan k-fold cross validation dan lain, tapi tetap saja tingkat akurasi itu tidak berubah drastis, tidak bertambah drastis gitu. Jadi kami berasumsi bahwa sebenarnya yang salah di sini itu sebenarnya datasetnya itu yang kurang baik gitu, atau mungkin pre-processing datasetnya kurang baik gitu. Jadi mungkin permasalahannya ada di situ. Jadi untuk kesimpulan,
selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya yaitu Richard Muradi. Terima kasih. Maka dari itu dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, EKG merupakan tes untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung. Dalam setiap detaknya, impuls atau gelombang elektrik bergerak melalui jantung. Sinyal EKG ini disebut juga dengan sinyal QRS yang terdiri dari gelombang P, Q, R, S, dan T yang masing-masing bentuknya beda dan mewakili suatu kondisi tertentu dari suatu proses jantung yang berdetak. 2. Model AlexNet CNN2D paling cocok digunakan untuk dataset dalam citra gambar untuk kasus analisis klasifikasi abnormalitas EKG. Jadi AlexNet CNN ini salah satu metode yang paling cocok untuk menentukan apakah terdapat ketidaknormalan pada hasil EKG. Ketiga, citra gambar atau image ini tidak di-trimming dengan sempurna. Masih ada grid lines dan beberapa sinyal EKG yang blur saat di-trimming dengan program. Maka dari itu, untuk menyempurnakan hasil kedepannya bisa menggunakan program software lain atau trimming manual dengan menggunakan OpenCV dan Matplotlib. 4. Dataset yang diperoleh mengalami beberapa hal kecacatan. Dataset ada yang buram atau justru tidak bisa dipakai karena kesalahan saat menginput data menggunakan jam tangan yaitu smart hand. 5. Dataset terlalu sedikit, data citra gambar hanya sebanyak 72 gambar. Data ini termasuk kecil untuk machine learning klasifikasi gambar karena dataset yang digunakan untuk mentraining model itu cukup sedikit untuk model gambar. Untuk mengatasi ini, penulis bisa berpendapat bahwa ke depan bisa dilakukan program pengembangan untuk menambah jumlah dataset seperti menduplikasi ataupun hal-hal lainnya. 6. Rendahnya keakuratan model lebih terpengaruh oleh dataset yang tidak baik ketimbang arsitektur model. Terbukti dari usaha untuk melakukan berbagai perubahan arsitektur mulai dari meningkatkan epoch, mengubah arsitektur menggunakan default, cross-validation, dan lain-lain, tapi keakuratan model masih cukup rendah. Kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait EKG. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.